Dalam kemarahan yang tak tertahan, seorang anak memukul kepala patung Yesus, tindakan spontan dari hati yang kecewa dan penuh luka. Tapi 3 hari kemudian, patung itu menangis. Air mata yang mengalir dari wajah batu membungkam seluruh desa, mengguncang iman banyak orang. Apakah ini mukjizat atau justru pengakuan dari langit atas luka manusia? Di balik misteri itu, tersembunyi satu jiwa muda yang bergulat dengan rasa bersalah, pengampunan, dan kasih yang tak terduga. Ini bukan kisah horor, bukan pula dongeng religi. Ini adalah perjalanan tentang kemarahan yang diubah menjadi pertobatan, dan tentang Tuhan yang lebih memilih menangis daripada menghukum. Ketika batu bisa menangis, akankah hati manusia ikut melembut? Di sebuah desa kecil yang asri dan damai, terdapat sebuah gereja tua yang menjadi pusat kehidupan rohani masyarakatnya. Gereja itu dihiasi dengan sebuah patung Yesus Kristus yang besar dan megah, berdiri kokoh di halaman depan, menghadap ke arah jalan utama desa. Patung tersebut sudah menjadi simbol harapan dan kedamaian bagi warga sekitar yang percaya bahwa kehadirannya membawa berkat dan perlindungan bagi mereka. Setiap hari, warga sering melewati patung itu, menyentuhnya, atau sekadar berdoa di bawah naungannya. Di antara warga desa itu ada seorang anak laki-laki bernama Raffi, yang berusia sekitar 10 tahun. Raffi dikenal sebagai anak yang nakal dan sulit diatur. Ia sering membangkang terhadap orang tua dan guru, suka berbuat ulah, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar, kadang malah berujung pada kenakalan. Meskipun demikian, Raffi sebenarnya adalah anak yang hati kecilnya belum tersentuh kasih sayang penuh dan masih mencari-cari arah dalam hidupnya. Suatu hari, saat berjalan pulang dari sekolah, Raffi melewati halaman gereja dan melihat patung Yesus yang berdiri dengan wajah tenang dan penuh kasih. Namun, entah kenapa hati Raffi saat itu penuh amarah dan kebingungan. Ia merasa kesal karena merasa diabaikan oleh teman-teman dan keluarganya. Tanpa pikir panjang, secara impulsif ia mengangkat tangannya dan memukul kepala patung Yesus itu dengan keras. Suara benturan itu menggema di sekitar, membuat beberapa warga yang lewat berhenti dan menatapnya dengan terkejut. Reaksi warga desa pun langsung muncul. Mereka berkerumun, melihat dengan campuran rasa marah dan sedih. Patung Yesus, simbol kesucian dan kedamaian, ternyata diperlakukan kasar oleh seorang anak. Orang-orang tua yang mengenal Raffi pun ikut murka, sementara beberapa ibu-ibu bahkan meneteskan air mata karena kejadian itu dianggap sebuah penghinaan besar. Kepala desa segera datang dan mengajak Raffi serta orang tuanya untuk berbicara. Ayah dan ibu Raffi sangat kecewa dan sedih atas perbuatan anak mereka. Mereka mencoba menasihati Raffi dengan lembut namun tegas. Mereka menjelaskan pentingnya menghormati simbol-simbol suci dan bagaimana perbuatan Raffi bisa melukai hati banyak orang. Namun, di balik nasihat tersebut, Raffi masih tetap keras kepala. Ia merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti perasaannya. Kekesalan dan kemarahannya belum reda, meski ia sadar perbuatannya salah. Dalam beberapa hari setelah insiden itu, suasana di desa menjadi agak tegang. Orang-orang mulai membicarakan tentang perilaku Raffi dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Patung Yesus pun diperiksa oleh pendeta dan beberapa tokoh agama desa. Mereka membersihkan kepala patung yang lecet dan berusaha memulihkan ketenangan hati warga. Namun, ada rasa penasaran yang mendalam tentang apakah kejadian ini akan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Raffi sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Malam-malam setelah kejadian, ia mengalami mimpi-mimpi yang membingungkan, di mana patung Yesus seolah berbicara padanya. Dalam mimpi itu, Yesus mengajak Raffi untuk memahami arti kasih dan pengampunan, sesuatu yang selama ini sulit ia terima. Raffi terbangun dengan perasaan campur aduk,
antara takut dan penasaran. Namun ia belum tahu bagaimana mengekspresikan perasaan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Warga desa pun mulai mencatat perubahan kecil yang tampak di patung Yesus setelah insiden itu. Beberapa orang melihat ada bercak seperti air yang mengalir dari mata patung tersebut, seperti air mata. Namun, mereka masih ragu dan menganggap itu mungkin hanya embun atau kotoran. Meski demikian, rasa penasaran dan harapan mulai tumbuh di hati sebagian warga, menanti tanda-tanda yang lebih jelas. Kepala desa kemudian memutuskan untuk mengundang pendeta desa untuk memimpin doa khusus dan penyelidikan terhadap patung yang menangis itu. Doa bersama diadakan di halaman gereja, mengundang seluruh warga untuk berpartisipasi dan memohon petunjuk serta perlindungan Tuhan. Dalam suasana haru dan hikmat, harapan dan doa warga menyatu, berharap insiden yang awalnya menyakitkan itu bisa membawa berkah dan kedamaian baru bagi desa mereka. Akhir bab ini menutup dengan Raffi yang berdiri di depan patung Yesus, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ada permohonan maaf yang belum terucap dan keinginan untuk berubah yang mulai tumbuh, meskipun ia masih belum tahu bagaimana caranya. Langit senja menyelimuti desa itu, menandai awal dari sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup Raffi dan seluruh warga desa. Hari-hari setelah insiden pemukulan kepala patung Yesus oleh Raffi terasa berbeda. Suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan bisik-bisik dan tatapan penuh tanda tanya. Warga yang setiap pagi lewat di depan gereja mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada patung tersebut. Ada yang berkata melihat bercak basah di sekitar mata patung, seolah-olah patung itu sedang menangis. Awalnya, orang mengira itu hanyalah embun atau sisa hujan, tapi cuaca cerah selama beberapa hari berturut-turut mematahkan dugaan tersebut. Salah satu ibu paruh baya, Bu Sri, bersaksi bahwa ia melihat tetesan air mengalir dari mata patung saat ia berdoa subuh di halaman gereja. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, air itu jatuh perlahan ke pipi patung, seperti air mata manusia, katanya gemetar saat berbicara kepada warga lainnya. Cerita itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa dan membuat orang-orang berdatangan ke gereja untuk memastikan sendiri kebenarannya. Beberapa membawa kamera, lainnya membawa botol kecil untuk menampung air dari patung. Raffi mendengar semua kabar itu dengan perasaan aneh. Di satu sisi, ia masih malu dan merasa terasing setelah perbuatannya. Tapi di sisi lain, hatinya mulai dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia bahkan diam-diam datang ke halaman gereja malam hari, berdiri di depan patung yang telah ia pukul. Ia menatap mata patung Yesus itu lekat-lekat. Meskipun tidak melihat air mata secara langsung malam itu, ada sesuatu dalam tatapan patung yang membuat hatinya tergetar, seperti diselimuti kasih, bukan kemarahan. Malam-malam Raffi pun semakin tidak tenang. Ia mulai mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berada di padang luas yang sunyi, dan seorang pribadi dengan jubah putih dan mata penuh kasih berjalan mendekatinya. Pribadi itu tidak menegurnya dengan keras, melainkan memanggil namanya dengan lembut dan berkata, "Aku tahu kamu marah, Raffi. Tapi aku tetap mencintaimu." Raffi terbangun dengan tubuh berkeringat, tapi hatinya perlahan mulai retak terbuka oleh sentuhan kasih dalam mimpinya. Sementara itu, di tengah antusiasme warga terhadap fenomena yang mulai disebut sebagai patung menangis, ada juga keraguan dan sikap hati-hati. Pak RT dan beberapa warga yang skeptis meminta agar pendeta menyelidiki hal ini secara serius agar tidak menyesatkan warga dengan keyakinan yang salah. Mereka mengusulkan agar patung dibersihkan dan diperiksa secara teliti, mungkin ada celah, retakan, atau sistem pipa bocor yang menimbulkan efek air mata tersebut. Pendeta desa, Romo Justinus, bersikap bijaksana. Ia tidak langsung menyatakan bahwa ini adalah mukjizat,
tetapi juga tidak menolak kemungkinan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada umat-Nya melalui peristiwa ini. Ia mengajak warga untuk tidak hanya melihat tanda fisik, tetapi juga membuka hati terhadap pesan rohani di balik kejadian tersebut. Romo Justinus mengajak semua umat untuk mengadakan doa novena bersama selama 9 hari ke depan di halaman gereja. Hari pertama novena itu dihadiri puluhan warga, termasuk beberapa dari desa tetangga yang mendengar berita tersebut. Semua orang membawa lilin dan doa-doa mereka sendiri. Beberapa datang untuk mencari kesembuhan, beberapa untuk meminta kejelasan hidup, dan tidak sedikit yang hanya ingin melihat sendiri patung yang katanya menangis. Suasana doa begitu syahdu, diselingi tangisan pelan dan lagu-lagu pujian yang membuat udara malam terasa berbeda. Di antara kerumunan itu, Raffi berdiri diam di belakang. Ia enggan duduk bersama warga lain, tetapi tidak sanggup menjauhkan dirinya dari peristiwa yang rasanya semakin menarik hatinya. Ia memperhatikan patung Yesus dengan seksama, dan malam itu, ia merasa melihat sesuatu. Di bawah cahaya lilin, Raffi mengira ia melihat kilau air yang pelan-pelan turun dari sudut mata patung. Ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya ilusi. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan, yang ada justru perasaan bersalah yang mulai mencair menjadi rasa rindu untuk dimaafkan. Keesokan harinya, kabar tentang air mata dari patung Yesus mulai menarik perhatian media lokal. Wartawan dan fotografer berdatangan ke desa, mengganggu ketenangan penduduk namun juga membawa rasa bangga tersendiri. Desa kecil itu kini menjadi pusat perhatian, dan patung Yesus yang semula hanya simbol biasa kini dianggap sebagai saluran pesan ilahi. Beberapa orang bahkan mulai menyebut kejadian ini sebagai mukjizat, meskipun belum ada kepastian secara gerejawi. Bagi Raffi, semua ini masih membingungkan. Ia belum tahu apakah air mata itu memang tanda dari Tuhan atau hanya kebetulan. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa dirinya telah memulai perjalanan yang tak akan bisa ia mundurkan lagi. Dan tanpa ia sadari, batinnya perlahan-lahan mulai terbuka, seakan-akan Tuhan sedang mengulurkan tangan kepadanya, melalui mimpi, melalui patung, dan melalui perasaan bersalah yang mulai berubah menjadi kerinduan untuk dipeluk kembali. Hari ketiga setelah insiden itu menjadi titik balik dalam suasana desa. Di pagi yang sejuk, saat kabut tipis masih menyelimuti halaman gereja, seorang anak kecil berlari ke rumah kepala desa dengan napas terengah-engah. Ia berseru bahwa air mata dari patung Yesus kini mengalir lebih deras dan terlihat jelas oleh semua orang. Kabar itu langsung menyebar seperti api di musim kemarau. Warga yang belum sempat melihat langsung pun segera mendatangi halaman gereja, dan benar saja, dari kedua mata patung Yesus mengalir tetesan air yang menuruni pipi patung hingga ke bagian dada. Pendeta Romo Justinus datang tergesa dengan jubah putihnya. Ia segera berlutut di depan patung dan berdoa dalam diam, sementara warga berdiri mematung dalam keheningan yang tegang dan haru. Beberapa mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Tidak sedikit pula yang berlutut, mencium tanah, atau menyanyikan pujian spontan. Semua kejadian itu terjadi dengan latar belakang satu hal yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Mengapa patung itu menangis, dan untuk siapa air mata itu? Sementara sebagian warga menganggap peristiwa ini sebagai mukjizat, pihak gereja tetap menjaga sikap hati-hati. Romo Justinus mengatakan bahwa segala tanda yang muncul perlu diuji dengan iman, bukan emosi semata. Namun ia tidak menampik bahwa apa yang terjadi sungguh menggerakkan hati banyak orang. Ia menyampaikan bahwa dalam sejarah gereja, air mata patung sering menjadi panggilan pertobatan dan pengingat akan penderitaan dunia. Kata-katanya disambut dengan anggukan pelan dari banyak warga yang kini mulai merenungi hidup mereka masing-masing. Raffi berada di tengah kerumunan, diam dan tak bersuara.
Ia tidak menyangka pukulannya yang sembrono kini menjadi pusat perhatian seluruh desa, bahkan mungkin jauh lebih luas. Orang-orang mulai menatapnya dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai anak nakal, tapi sebagai anak yang mungkin telah memicu sesuatu yang suci, atau justru menyentuh luka ilahi yang tersembunyi dalam patung itu. Raffi tidak tahu harus merasa bangga, bersalah, atau takut. Hatinya bergejolak dan tidak menemukan kata yang pas untuk mengungkapkan semuanya. Beberapa orang mulai datang dari luar desa. Mereka mendengar kabar tentang patung yang menangis dan ingin melihat sendiri keajaiban itu. Ada yang datang dengan kamera dan mikrofon, ada yang datang hanya dengan sepasang sandal dan harapan. Di antara mereka, ada juga yang membawa anak sakit atau foto anggota keluarga yang telah tiada, lalu berdoa di depan patung dengan penuh harap. Halaman gereja berubah menjadi tempat ziarah dadakan, tenda-tenda dibangun, petugas keamanan desa dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Dalam doa malam yang ketiga, Romo Justinus menyampaikan khotbah singkat yang menyentuh. Ia berkata, jika patung ini menangis, itu karena hati Tuhan sendiri menangis. Bukan hanya karena satu pukulan anak kecil, tapi karena dunia telah lama melukainya. Tapi Tuhan tidak marah, Ia menangis karena kasih yang tak terucap. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Bahkan yang paling keras kepala pun mulai menangis perlahan. Ada yang mendekap anaknya, ada yang memeluk suaminya, dan ada yang memandang patung itu seolah Yesus benar-benar hidup di hadapan mereka. Raffi malam itu tidak pulang. Ia duduk di bangku kayu halaman gereja, memeluk lututnya dan menatap langit. Ia ingat mimpi-mimpinya, ingat wajah Yesus yang memanggil namanya. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa aku marah waktu itu? Mengapa aku pukul patung itu? Lalu jawaban yang samar muncul, ia ingin diperhatikan. Ia merasa ditinggalkan. Ia ingin tahu apakah Tuhan peduli. Dan sekarang, apakah ini jawabannya? Keesokan paginya, seorang pemuda dari kota datang membawa alat dan menawarkan bantuan untuk menyelidiki apakah air mata itu berasal dari kebocoran atau celah tertentu dalam patung. Romo Justinus mengizinkan, asal dengan hormat. Setelah beberapa jam pemeriksaan teliti, pemuda itu menyimpulkan bahwa patung tidak memiliki lubang atau sistem air yang bisa menjelaskan fenomena itu secara teknis. Saya bukan orang beriman, katanya pelan, tapi saya juga tidak bisa menjelaskan ini. Warga yang mendengar hanya saling berpandangan, tak lagi membutuhkan penjelasan ilmiah untuk mempercayai apa yang mereka rasakan. Di tengah semua keramaian itu, Raffi perlahan mulai berubah. Ia mulai membantu membersihkan halaman gereja, mengangkat kursi, menata bunga. Ia tidak lagi lari dari sorotan orang-orang. Bahkan, ia mulai berdiri di dekat patung Yesus setiap pagi, memandangi wajah itu yang kini basah oleh air yang tidak diketahui asalnya. Ia tidak tahu kapan air mata itu akan berhenti, tapi ia mulai tahu bahwa hidupnya harus berjalan ke arah yang berbeda. Bukan untuk lari, tapi untuk menghadap dengan jujur dan terbuka pada sang pribadi yang diam, namun menangis karena kasih. Malam keempat, desa terasa hening meskipun dipenuhi banyak orang. Lilin-lilin dinyalakan mengelilingi patung Yesus yang masih terus mengeluarkan air mata. Namun tidak seperti hari-hari sebelumnya, malam itu tak ada siaran langsung, tak ada keramaian dari media, dan tak ada suara mikrofon. Warga berkumpul dalam diam, hanya diiringi nyanyian pelan dan doa dalam hati. Di bawah langit berbintang, suasana berubah menjadi lebih sakral dan pribadi. Rasanya seolah Tuhan sendiri sedang berjalan di antara mereka, menyentuh hati satu persatu tanpa kata-kata. Raffi duduk sendirian di samping altar kecil di halaman.
Sejak insiden itu, ia tak pernah lagi mengangkat suara. Bahkan kepada orang tuanya pun ia mulai berbicara lebih pelan, seperti anak yang sedang belajar mendengar. Ada sesuatu dalam dirinya yang pelan-pelan berubah. Ia sendiri belum bisa menjelaskan, tapi ia merasa bahwa hatinya mulai terbuka pada sesuatu yang dulu ia anggap tidak penting, kasih. Ia tidak lagi hanya melihat patung itu sebagai batu atau simbol, tapi sebagai mata yang melihat ke dalam dirinya. Suatu malam, saat ia tertidur di bangku gereja karena kelelahan, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan kosong dengan satu kursi di tengah. Di kursi itu duduk seorang pria berjubah putih, memegang tongkat dan memiliki luka di kedua tangan. Wajah pria itu tidak terlalu jelas, tapi matanya menatap Raffi begitu dalam. Raffi hanya berdiri di sana, tidak bisa bicara. Tapi pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Kamu belum terlambat." Lalu semuanya menjadi terang, dan Raffi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keesokan harinya, Romo Justinus memperhatikan perubahan sikap Raffi. Ia memanggil Raffi dengan lembut ke ruang pastoran, dan untuk pertama kalinya sejak insiden itu, mereka berbicara dari hati ke hati. Romo bertanya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Raffi dengan terbata-bata akhirnya menceritakan apa yang ia rasakan. Marah karena merasa dilupakan, kesepian di rumah, dan bingung apakah Tuhan benar-benar ada. Air matanya mengalir untuk pertama kalinya di depan orang lain sejak kejadian itu. Romo Justinus hanya mendengarkan, lalu memeluk Raffi dengan pelan dan berkata, "Yesus tahu, dan Dia menangis bersamamu." Hari itu menjadi awal dari proses pertobatan Raffi. Bukan pertobatan instan atau ajaib, tapi perlahan dan nyata. Ia mulai mengikuti misa pagi, belajar membaca kitab suci anak-anak, dan bahkan membantu menata altar. Warga desa yang dulu memandangnya dengan kecurigaan mulai melihat harapan di matanya. Beberapa anak yang dulu menjauhinya kini mulai mendekat lagi, penasaran dengan perubahan sikapnya. "Kamu masih Raffi yang sama?" tanya salah satu temannya. Raffi menjawab, "Mungkin iya, tapi hatiku sudah beda." Air mata patung Yesus tetap mengalir, walau tidak sebanyak hari pertama. Beberapa ahli agama datang dan mencatat kejadian ini, tapi Romo Justinus lebih memilih untuk tidak membesar-besarkan. "Mukjizat bukan untuk tontonan," ujarnya, "tapi untuk membuka hati." Dan memang, banyak warga yang mulai berdamai dengan sesama, saling memaafkan, bahkan ada yang kembali ke gereja setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Semua dimulai bukan dari perdebatan, tapi dari air mata yang tak bisa dijelaskan, dan satu pukulan dari seorang anak yang hatinya hancur. Ibu Raffi juga mengalami perubahan. Melihat anaknya kembali lembut dan peduli, ia mulai merasa bersalah karena terlalu sibuk selama ini. Ia datang kepada Raffi dan meminta maaf atas semua waktu yang ia abaikan. Raffi hanya memeluk ibunya dan berkata, "Sekarang kita sama-sama mulai lagi, ya." Pelukan itu, sederhana namun tulus, menjadi bagian dari mukjizat yang terjadi di luar perhatian media dan kamera. Kasih mulai menyembuhkan celah-celah yang selama ini dibiarkan terbuka. Pada malam ke-7, Romo Justinus mengadakan misa syukur sederhana. Ia mengatakan bahwa meskipun gereja belum menyatakan peristiwa ini sebagai mukjizat resmi, namun buah-buah pertobatan yang muncul di hati umat jauh lebih penting. Dalam khotbahnya, ia berkata, Tuhan bisa membuat batu menangis, bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengingatkan bahwa hati manusia pun bisa dilembutkan. Semua orang terdiam, dan dalam diam itu, mereka menangis bersama-sama, bukan karena sedih, tapi karena harapan. Di akhir misa, Raffi berdiri di depan patung Yesus yang kini mulai mengering.
ia membawa sebatang bunga mawar putih dan meletakkannya di kaki patung, lalu menatap wajah yang pernah ia pukul. "Terima kasih karena kau tidak membalas aku dengan kemarahan," bisiknya. "Kalau kau masih menangis, semoga itu karena kau tahu aku ingin berubah." Malam itu, tidak ada air mata dari patung. Tapi bagi semua orang di desa itu, Tuhan sudah cukup berbicara. Dan di langit malam yang sunyi, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah semesta ikut menyaksikan perubahan kecil namun bermakna dari seorang anak, dari sebuah desa, dan dari sepotong dunia yang barangkali telah lama lupa bagaimana cara menangis karena kasih. Beberapa hari setelah misa syukur terakhir, suasana desa mulai kembali tenang. Warga yang sempat datang dari luar pun mulai pulang, menyisakan halaman gereja yang kembali lengang. Patung Yesus kini tampak kering, tanpa bekas air mata. Namun bekas kejadian itu tak benar-benar hilang. Ia tertanam dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Khususnya bagi Raffi, patung itu kini menjadi cermin batinnya sendiri. Ia merasa seperti melihat dirinya pada sosok Yesus yang diam, namun mampu berbicara melalui air mata. Raffi mulai rajin datang ke gereja, tidak hanya untuk misa atau membantu, tapi kadang hanya duduk diam di depan patung Yesus. Ia menatap luka di tangan dan di kepala patung itu, dan mulai mengerti bahwa kasih tidak selalu bersuara keras. Kasih bisa diam, tetapi nyata. Dalam keheningan, ia banyak berbicara dengan Tuhan dalam hati. Kadang ia meminta maaf. Kadang ia hanya bilang, "Aku di sini." Dan kadang, ia hanya menangis tanpa tahu kenapa, seolah jiwanya sedang dibersihkan dari sesuatu yang telah lama mengendap. Di sekolah, guru-guru dan teman-temannya memperhatikan perubahan sikap Raffi. Ia yang dulu suka membantah, kini mulai lebih tenang dan membantu. Ketika ada anak lain yang marah atau kecewa, Raffi jadi lebih peka dan mau mendengarkan. Seorang guru agama, Pak Yohanes, bahkan pernah bertanya, "Apa yang mengubahmu, Raffi?" Anak itu hanya tersenyum dan menjawab, "Aku pernah pukul patung Yesus, tapi dia malah nangis buat aku." Jawaban itu membuat Pak Yohanes terdiam lama. Ia tahu, pengalaman seperti itu tidak diajarkan di buku pelajaran, tapi diukir dalam pengalaman batin yang langka. Romo Justinus kemudian meminta Raffi untuk berbagi cerita kepada anak-anak muda di gereja pada malam doa remaja. Awalnya, Raffi menolak. Ia takut ditertawakan. Tapi Romo meyakinkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kesaksian hati yang jujur. Malam itu, dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca, Raffi berdiri di depan sekitar 20 anak muda dan menceritakan apa yang ia alami. Ia tidak berbicara seperti pendeta. Ia hanya bercerita sebagai seorang anak yang pernah marah, pernah hancur, dan kini sedang belajar mengampuni dirinya sendiri dan dunia. Kesaksian Raffi membuat beberapa anak menangis. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Lina, kemudian berdiri dan berkata, "Aku juga pernah marah sama Tuhan karena ayahku meninggal. Tapi malam ini aku jadi pengen bicara lagi sama dia." Sejak malam itu, kelompok doa remaja menjadi lebih hidup. Mereka tidak hanya bernyanyi dan membaca Alkitab, tapi juga saling terbuka tentang luka-luka yang selama ini mereka simpan sendiri. Semua itu dimulai dari satu anak dan satu patung yang diam. Di balik semua itu, Romo Justinus juga mengalami perenungan pribadi yang dalam. Ia menyadari bahwa mukjizat yang paling besar bukan pada air mata patung, tetapi pada pertobatan hati. Ia menulis surat kepada keuskupan tentang peristiwa ini, bukan untuk meminta pengesahan mukjizat, tetapi sebagai catatan pastoral, bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang lembut namun mengguncang. Ia menutup suratnya dengan kalimat, "Kadang Tuhan menangis bukan karena sedih,
tapi karena kasihnya terlalu besar untuk disimpan dalam keheningan. Suatu sore, Raffi melihat seorang pria paruh baya duduk sendiri di kursi taman depan gereja. Pria itu terlihat bingung dan sedih. Raffi menghampirinya dan bertanya, "Om cari siapa?" Pria itu menjawab pelan, "Aku bukan cari siapa-siapa. Aku cuma lelah." Tanpa banyak bicara, Raffi duduk di sampingnya dan berkata, "Kalau mau duduk bareng Yesus, bisa di depan sana." Dia ngerti orang yang lelah. Pria itu menatap Raffi dengan heran, lalu tersenyum tipis. Tak lama kemudian, ia berdiri dan berjalan pelan ke arah patung Yesus. Raffi tidak mengikuti. Ia tahu, kadang yang dibutuhkan hanya dorongan kecil untuk seseorang memulai perjalanan pulangnya. Malam itu, Raffi menulis di buku catatannya yang lama tak ia sentuh. Di halaman pertama ia tulis, "Tuhan, terima kasih karena Kau memilih menangis, bukan membalas." Ia tidak tahu akan jadi apa hidupnya kelak. Tapi satu hal ia yakini, bila Tuhan bisa menangis karena kasih, maka manusia pun bisa belajar mengasihi meski pernah marah. Ia menutup bukunya dan menatap keluar jendela. Angin malam masuk pelan-pelan, dan seperti suara yang tidak bersuara, ia merasa Tuhan berkata, "Aku bersamamu." Dan sejak malam itu, Raffi tak pernah lagi merasa sendirian. Hari-hari berlalu, dan nama Raffi pelan-pelan dikenal bukan lagi sebagai anak yang nakal, tetapi sebagai anak yang pernah disentuh oleh hal yang tak terlihat. Meskipun patung Yesus sudah berhenti menangis, bekas air mata di hati warga desa masih mengalir, tapi kini bukan karena kesedihan, melainkan karena kasih yang menyembuhkan. Banyak orang yang sebelumnya jauh dari Tuhan mulai kembali berdoa, bukan karena takut, tapi karena merasa didengar. Seolah-olah, tangisan Yesus telah membuka pintu hati mereka yang telah lama tertutup. Raffi mulai menulis kisahnya dalam bentuk cerita kecil yang ia simpan sendiri. Ia beri judul, "Tuhan yang Tak Marah." Ia menulis bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin suatu hari, jika ada orang yang merasa hancur dan marah seperti dirinya dulu, mereka bisa tahu bahwa Tuhan tidak membalas dengan hukuman, tapi dengan air mata dan pelukan tak terlihat. Dalam tulisannya, ia menggambarkan Yesus bukan sebagai hakim yang duduk tinggi, melainkan sebagai sahabat yang duduk diam di samping orang yang menangis dalam diam. Suatu hari, Raffi diajak oleh Romo Justinus untuk ikut dalam kunjungan ke sebuah panti asuhan di kota. Di sana, ia bertemu anak-anak yang juga menyimpan luka dalam diam. Beberapa dari mereka tidak tahu siapa orang tua mereka. Beberapa lainnya hidup dalam ketakutan akan masa depan. Tapi anehnya, Raffi tidak merasa asing. Ia melihat pantulan dirinya dalam mata anak-anak itu. Dan di tengah permainan sederhana dan nyanyian gereja yang mereka nyanyikan bersama, Raffi mulai menyadari sesuatu. Luka yang pernah menyakitinya, kini mulai menjadi kekuatan untuk menyentuh orang lain. Ada satu anak laki-laki bernama Nando yang sangat pendiam. Ia tidak tersenyum sepanjang hari. Tapi saat malam menjelang, dan semua anak berkumpul untuk doa sebelum tidur, Raffi duduk di samping Nando dan berkata pelan, "Aku dulu juga marah sama Tuhan. Tapi sekarang aku tahu, Tuhan lebih memilih menangis bersamaku daripada menghukumku." Nando tidak langsung merespons. Tapi sebelum tidur, ia peluk Raffi dan bisikan, "Terima kasih, Kak." Raffi tidak menjawab. Ia hanya memeluk balik dan menatap langit yang gelap. Malam itu, ia tahu Tuhan sedang bekerja dengan cara yang sederhana. Sepulang dari panti asuhan, Raffi tidak lagi sama. Ia kini punya arah. Ia mulai belajar lebih giat, mulai bermimpi menjadi guru atau penulis cerita anak. Ia ingin berada di dekat anak-anak yang pernah kehilangan harapan, dan menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berkata.
Orang tuanya melihat semua ini dengan mata yang penuh syukur. Ayahnya bahkan menangis diam-diam saat melihat Raffi mengajar anak-anak kecil di halaman gereja. Ia sadar, anak yang dulu ia anggap bandel, ternyata telah dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Ada beberapa orang di desa yang mulai sinis, menyebut Raffi hanya mencari perhatian. Itu cuma karena patung nangis, terus dia jadi sok baik, kata seorang pemuda kepada temannya. Kabar itu sampai ke telinga Raffi. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, hatinya goyah. Ia mulai bertanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Apakah aku hanya anak yang memanfaatkan momen? Ia duduk kembali di depan patung Yesus, menatap wajah yang dulu ia pukul, dan berdoa dalam bisikan, Tuhan, kalau ini cuma mimpi, tolong jangan biarkan aku bangun. Dalam diam itu, ia merasakan ketenangan turun seperti embun pagi. Tidak ada suara dari langit. Tidak ada pelangi. Hanya ketenangan yang menegaskan satu hal, kasih tidak butuh pembelaan. Kasih hanya perlu dijalankan. Ia teringat perkataan Romo Justinus, Yesus tidak membela diri di depan orang-orang yang menghinanya, tapi ia tetap memilih untuk mati demi mereka. Dan malam itu, Raffi mengerti. Ia tidak harus meyakinkan semua orang. Ia hanya harus tetap berjalan dalam kasih, bahkan ketika disalahpahami. Hari Minggu berikutnya, gereja penuh oleh umat yang kembali ingin mendengar kabar tentang perubahan desa mereka. Romo Justinus tidak lagi membahas air mata patung. Sebaliknya, ia berkhotbah tentang kasih yang bertahan dalam kesalahpahaman. Ia berkata, mukjizat sesungguhnya bukan hanya air mata pada batu, tapi air mata yang berubah menjadi tindakan nyata dalam kesabaran, pengampunan, dan pelayanan. Umat mendengarkan dengan tenang, dan beberapa di antaranya mulai memahami bahwa pertobatan tidak selalu disambut sorak-sorai. Kadang, ia disambut sunyi dan ujian. Setelah misa, Raffi diminta membacakan doa penutup. Ia berdiri di depan mikrofon, sedikit gugup. Tapi ia menarik napas dan berkata, Tuhan, terima kasih karena Kau mengubah air mataku menjadi kekuatan, dan kemarahanku menjadi pengertian. Bantu aku tetap berjalan meski tak selalu dimengerti. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, dan kalau ada orang yang merasa tidak pantas untuk diampuni, tolong ingatkan mereka bahwa Kau menangis bukan karena marah, tapi karena mencintai. Seluruh gereja hening, dan tak sedikit yang menunduk, menyeka air mata. Malam itu, Raffi duduk kembali di bangku kayu gereja. Ia tidak menunggu patung menangis lagi. Ia tahu, mukjizat terbesar sudah terjadi, hatinya yang dulu tertutup, kini terbuka. Dan lewat luka yang ia ciptakan sendiri, Tuhan masuk dan menyembuhkan. Bukan hanya dirinya, tapi banyak orang yang bahkan belum ia kenal. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir patung Yesus menangis. Desa kecil itu telah kembali ke keseharian yang biasa, tapi suasana batinnya tidak lagi sama. Tidak ada lagi rasa curiga dan gosip murahan seperti sebelumnya. Warga lebih sering tersenyum, lebih ringan mengucap maaf dan terima kasih. Orang-orang yang dulu jarang menyapa kini saling menanyakan kabar selepas misa. Semua orang sadar, bukan karena patung menangis mereka berubah, melainkan karena hati mereka telah disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih dalam daripada air mata. Raffi kini menjadi penggerak kecil di tengah lingkungan yang mulai tumbuh dalam kasih. Ia tidak lagi mencari perhatian, tapi ia tahu dirinya menjadi teladan tanpa diminta. Anak-anak kecil datang padanya untuk bercerita, orang tua kadang mengajaknya duduk dan bertanya pendapat. Ia bukan malaikat. Ia masih bisa kesal dan salah.
Tapi perbedaan besarnya adalah, ia kini tahu kemana harus kembali saat hatinya mulai gelap. Ia tahu Tuhan bukan tempat pelarian terakhir, Tuhan adalah rumah yang selalu terbuka, bahkan ketika ia memukulnya. Suatu hari, seorang uskup dari keuskupan datang berkunjung. Ia ingin melihat langsung patung Yesus yang sempat menjadi berita nasional. Ditemani Romo Justinus, ia melihat patung itu dalam diam. Tidak ada air mata. Tidak ada keanehan. Hanya patung tua yang berdiri tegak dengan tatapan penuh kasih. "Apakah ini patung yang menangis?" tanya sang uskup pelan. Romo Justinus menjawab, "Ya, Monsinyur." Tapi yang lebih mengharukan adalah air mata yang muncul di hati banyak umat setelahnya. Uskup itu mengangguk, lalu menunduk dalam doa yang panjang. Sore harinya, uskup bertemu langsung dengan Raffi. Ia mengajak Raffi berbicara di ruang pastoran. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Apakah kamu percaya bahwa mukjizat itu nyata?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tangan kecilnya yang dulu memukul dan berkata, "Saya tidak tahu, Monsinyur. Tapi saya percaya Tuhan bisa pakai apapun untuk mengubah hati orang, termasuk anak yang marah seperti saya." Uskup tersenyum, menepuk bahu Raffi, dan berkata, "Itu cukup. Dunia butuh lebih banyak orang yang jujur mengaku salah dan mau berubah." Hari-hari berikutnya, Raffi mulai belajar lebih dalam tentang iman. Ia mengikuti kelas bimbingan iman remaja, membaca buku-buku tentang orang kudus, bahkan kadang diam-diam menulis doa-doa pribadi yang ia selipkan di bawah salib kecil di kamarnya. Ia tidak mengejar jawaban dari semua misteri ilahi. Ia belajar berjalan bersama misteri itu, percaya bahwa kasih tidak selalu harus dijelaskan, cukup dijalani. Dan dalam perjalanan itu, ia merasa lebih dekat kepada Yesus bukan karena ia sakti, tapi karena ia rela menderita demi orang seperti Raffi. Di sekolah, sebuah lomba menulis cerita pendek diadakan untuk tingkat kecamatan. Raffi hampir tidak ikut karena takut ceritanya terlalu sederhana. Tapi seorang guru meyakinkan, kadang kesederhanaan justru yang menggerakkan hati orang. Ia pun menulis tentang peristiwa patung Yesus, tapi bukan dari sudut keajaiban, melainkan dari sisi anak yang berubah. Ceritanya berjudul, "Tuhan yang dipukul tapi tidak marah." Ketika pengumuman pemenang diumumkan, Raffi tidak menang juara pertama. Tapi salah satu juri secara pribadi menulis surat padanya, "Kisahmu tidak sekadar menyentuh, kisahmu menyembuhkan." Waktu berlalu. Suatu malam, saat semua orang telah tidur, Raffi diam-diam kembali ke gereja. Ia duduk di bangku yang dulu menjadi tempat ia menangis untuk pertama kali. Ia menatap patung Yesus yang kini tampak biasa saja. Tapi di dalam dirinya, tidak ada lagi perasaan bersalah atau takut. Yang ada hanya rasa syukur. Ia berdoa pelan, "Tuhan, sekarang aku tahu Kau tidak lupa, bahkan saat aku memilih melupakan MU. Terima kasih karena Kau tidak balas dendam. Kau menangis, dan air mata MU menyentuh luka-luka kami." Tiba-tiba, angin malam bertiup lembut, seperti membelai rambut dan wajahnya. Tidak ada suara. Tidak ada kilatan cahaya. Tapi di dalam hatinya, Raffi merasa Tuhan sedang tersenyum. Ia tahu, meski dunia lupa, Tuhan tidak pernah lupa siapa yang datang mencarinya, bahkan dengan tangan yang pernah memukul. Ia tahu, Yesus yang diam di salib bukan hanya menanggung dosa, tapi juga mengubahnya menjadi jembatan kasih yang tak bisa diputuskan oleh kemarahan manusia. Beberapa tahun kemudian, ketika Raffi sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa, ia sering ditanya, apakah benar patung itu menangis? Dan ia selalu menjawab, itu tidak sepenting pertanyaan ini,
apakah hati kita masih bisa menangis untuk hal yang benar? Bagi Raffi, mukjizat sejati bukanlah fenomena langit yang membuat orang terpana, melainkan perubahan hati yang membuat dunia sedikit lebih lembut. Mukjizat itu tidak hanya terjadi dalam 3 hari. Mukjizat itu hidup dan tumbuh setiap hari ketika manusia memilih kasih daripada kemarahan. Dan di tengah dunia yang sering gaduh dan marah, di sebuah desa kecil yang pernah menjadi berita, ada satu anak yang pernah memukul patung Yesus, dan kini hidup membuktikan bahwa kasih tidak pernah sia-sia, kasih tidak pernah terlambat, dan kasih tidak pernah lupa. Cerita ini mengisahkan Raffi, seorang anak SMP yang penuh kemarahan karena keluarganya hancur akibat pengkhianatan sang ayah. Dalam amarahnya, ia memukul kepala patung Yesus di gereja hingga retak, sebuah tindakan yang ia anggap sia-sia. Namun 3 hari kemudian, patung itu menangis, mengguncang seluruh desa dan dianggap sebagai mukjizat. Sementara warga mulai bertobat dan kembali ke gereja, Raffi dilanda rasa bersalah yang makin dalam. Setelah pergulatan batin, ia akhirnya mengaku pada Romo Justinus bahwa dirinya lah pelaku perusakan itu. Alih-alih dihukum, ia dipeluk dan dimaafkan, dan dari situ Raffi mulai memahami bahwa kasih Tuhan tidak menghukum, tetapi menyembuhkan. Desa yang dulu apatis kini berubah lebih hangat dan peduli, dipicu bukan oleh keajaiban, tapi oleh kesadaran rohani. Raffi pun mulai menempuh jalan baru, mendampingi anak-anak, membantu di gereja, dan menjadikan lukanya sebagai alat pelayanan. Meski sempat dicibir dan diragukan, ia tetap memilih kasih daripada kemarahan. Bertahun-tahun kemudian, meski patung itu tak lagi menangis, Raffi tahu bahwa mukjizat terbesar bukanlah air mata dari batu, melainkan hati manusia yang berubah dan tetap memilih mengasihi meski dunia lupa bagaimana caranya.